Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk terang Injil Kristus yang boleh sampai ke hati kami, sehingga kami boleh hadir di tempat ini beribadah bersama-sama. Ampuni kami ya Tuhan jika seringkali terang itu tidak menerangi hidup kami dan membuat kami tetap hidup di dalam kegelapan. Tuhan, kami baru selesai memperingati Natal, dan kiranya terang Injil Kristus itu sungguh-sungguh menerangi hati kami di awal tahun ini dan seterusnya. Dan saat ini kami akan merenungkan Injil Kristus Yesus. Kiranya Engkau yang juga berkenan memberkati kami ketika kami sama-sama merenungkan Injil Yesus Kristus ini. Hidup kami boleh diterangi dan dipimpin oleh Roh-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan. Setiap kami juga yang penuh dengan kelemahan ketika kami mendengarkan ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak distraksi, tapi kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya fokus kami di dalam ibadah pada pagi hari ini. Oleh sebab itu tolong kami, bantu kami ya Tuhan. Anugerahi kami agar kami boleh diubahkan oleh firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru, selamat Natal juga bagi yang gak ketemu. Banyak deh ya selamatnya ya, masih musim-musim liburan. Selamat berakhir liburan juga, besok udah masuk ya beberapa ya. Nah, kecuali ada beberapa sekolah yang saya tahu kayaknya masih minggu depan ya. Kayak Ucol nih ya, curang ya. Oke, gimana liburannya kalian? Menyenangkan, kurang menyenangkan? Saya pikir kayaknya liburan kali ini mungkin lebih menyenangkan daripada yang tahun lalu ya. Tahun lalu belum tentu kalian bisa keluar. Ya meskipun tahun ini juga belum tentu sih ya, tapi mungkin lebih banyak. Kelihatannya Korem hari ini juga kayaknya agak sepi nih, masih pada di luar ya, liburan hari terakhir. Mungkin saya mau tanya deh ya, kalian yang liburannya keluar kota boleh angkat tangan. Ada nggak yang keluar kota gitu? Keluar kota. Nah ini udah pasti nih ke Malang nih ya, serombongan. Ada, oke, turunkan, thank you ya. Yang keluar negeri boleh angkat tangan. Keluar negeri. Oh ada ya beberapa ya. Wah udah ditahan bertahun-tahun nih gak keluar negeri akhirnya ya, thank you. Atau ada yang kayak saya, gak kemana-mana, di Jakarta doang. Ada? Oh ada ya beberapa ya. Wah ya, CS kita ya. Saya juga gak kemana-mana, cuma di Jakarta aja. Apapun itu, semoga liburan kita bermakna ya. Semoga liburan kita juga yang mendatangkan manfaat lah buat kita ya. Setidaknya kita refreshing, kita bisa rest, kita bisa refresh, dan kita bisa punya start yang lebih baik di tahun ini. Oleh sebab itu kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Jadi hari ini tema kita What Jesus Said About Word and Will of God, of course. Tapi jadi sebelum kita bahas tema ini secara khusus, saya mau kasih sedikit pembukaan deh ya. Jadi kalau tema tahun lalu kita akan bahas soal Mazmur, semua Mazmur gitu ya, kita kupas, kita akan bicarakan soal Mazmur, direlevansikan dengan kehidupan kita. Untuk tahun depan, tahun ini ya maksudnya, tahun 2023, kita akan sama-sama merenungkan tentang What Jesus Said. Apa yang Yesus katakan. Nah hari ini about word and will of God ya, saya pikir awali tahun dengan kita merenungkan firman Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saya pikir ini salah satu tema yang mungkin relevan buat kita ya. Kita sering berpikir, aduh sekolah mana ya, kuliah mana ya, apalagi main game apa belajar. Nah misalnya hal-hal sederhana seperti itu deh ya. Ini cakep, boleh gak ya dideketin ya? Tuhan apakah ini jodohku gitu kan. Nah pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan kita suka pikirkan, tapi kita nggak tahu cara nyari jawabannya mungkin. Nah jadi kita mau sama-sama renungkan. Nah jadi satu tahun ini kita akan renungkan tentang what Jesus said about. Ya about macam-macam ya, jadi akan banyak sekali topik. Dan kita akan sama-sama melihat bahwa Alkitab itu masih relevan hingga saat ini. Bahkan hanya dari apa yang Yesus katakan. Nah yang Yesus katakan ada di mana? Tadi di doa sebenarnya saya udah kasih clue ya. Di mana? Injil. Bagus, tadi ada yang ngomong gak tahu siapa deh, kedengeran gitu. Di Injil ya. Injil apa aja? Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Jadi ada 4 Injil. Nah kita kan sama-sama renungkan dari sana.
Meskipun juga ada mungkin kutipan-kutipan di luar Injil, ya kita akan sama-sama merenungkan tentang what Jesus said about. Nah pertanyaannya adalah, kenapa Yesus? Ya enggak? Kenapa Yesus? Kenapa Injil? Dan kita bertanya-tanya, kenapa enggak pribadi lain aja? Nah oleh sebab itu, izinkan saya ya untuk sedikit ngiklanin tentang Tuhan Yesus. Kalau kalian yang masih mungkin, kenapa Yesus? Kayaknya sih gara-gara disuruh mama kali ya. Kayak kalau mama suruhnya ngikutin Konfusius, aku ikutin Konfusius juga kali ya. Kalau suruh ikutnya yang lain, aku ikutin yang lain kali ya. Mungkin, gak tahu juga ya. Saya pernah survei sih ya, gak usah survei lagi deh ya. Sebagian besar dari kalian ke gereja karena orang tua. Nah, jangan sampai jawabannya begitu. Nah, sedikit hal aja dari buku yang pernah saya baca tentang Yesus itu sebenarnya pribadi yang bukan sembarang pribadi. Jadi kita bisa punya alasan kenapa sih kita itu nyembah Tuhan kita. Kenapa sih kita harus mengikuti Yesus. Nah jadi ada satu buku nih ya, judulnya kebaca ya, Putting Jesus in His Place, menempatkan Yesus pada tahtanya. Nah jadi dia kasih 5 argumen, bukunya lumayan tebel deh ya, sekitar 300-400 halaman, saya juga lupa deh ya. Dia memberikan 5 argumen kenapa Yesus itu pribadi yang layak atau pantas bahkan harus kita ikuti. Nah kalau teman-teman baca itu diakronimkan, disingkat jadinya apa? Apa? Hands. Saya kasih kode nih ya. Kalian terhipnotis ya. Hands. Honor. Honor itu artinya kehormatan. Yesus itu punya kehormatan. Attributes, Yesus itu punya sifat-sifat ilahi yang mungkin gak ada di dunia ini pribadi lain yang punya. Maha tahu, apakah kita maha tahu? Enggak ya, kita aja gak tahu sebelah kita lagi mikirin apa gitu kan. Kita aja gak tahu mungkin habis ini kita mau makan apa. Ya misalnya soal maha tahu, maha kuasa. Kita gak maha kuasa ya. Kita tadi mau bangunnya mungkin susah, aduh ya Tuhan, dilibut sakit bangun siang gitu kan. Kemudian names. Nah siapa di sini yang mau panggil temannya, halo Yesus gitu ya, hi Jesus gitu, kayak sungkan gitu, atau panggil dia, hello my Lord gitu. Wah kayaknya gak enak banget gitu, gak pantas. Atau kita yang dipanggil gitu ya, mulai hari ini saya panggil kamu Lord ya, atau saya panggil kamu Allah ya gitu ya. Kalau kalian nonton bola kemarin ada tuh ya sebenarnya orang Maroko marganya ada Allahnya gitu. Saya kaget, ngeri banget ini namanya ada Allahnya gitu ya, dipakai lagi di bajunya kan, ada Allah di baju. Wah mungkin kita nggak mau ya kalau bisa pakai nama itu, jangan deh, dihilangin aja deh, nggak enak. Nah tapi Yesus punya, ya namanya kita juga panggilnya Tuhan Yesus. Kemudian deeds itu perbuatan. Ya, Yesus bisa melakukan mujizat. Dan perbuatannya itu juga yang membuat kita diselamatkan. Dia mati di kayu salib dan dia bangkit. Kemudian seats, dia bangkit, dia duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ingat ya, pengakuan 5 rasuli. Jadi dia punya tempat yang khusus, yang spesial, yang pribadi lain gak punya. Nah oleh sebab itu, pribadi seperti ini, itu sangat patut, layak, wajib kita ikutin. Saya pernah ngomong satu kutipan oleh orang ateis yang pernah ngomong begini. Kalau saya jadi orang Kristen yang punya kitab suci, yang katanya itu ilahi, di dalamnya cerita satu orang pribadi yang katanya ilahi, pasti saya baca mati-matian, saya ikuti pribadi itu mati-matian. Nah, kita lakukan itu nggak? Kita percaya nggak? Alkitab kita ini firman Allah, menceritakan kisah ilahi. Kita percaya nggak Yesus kita ini adalah Tuhan? Kita mau ikutin nggak? Nggak cuma sekedar percaya, kita mau ikutin. Nah, waktu itu sempat ngobrol-ngobrol sama pengurus, bikin apa ya kita supaya ada semangat dikit lah gitu kita ya, gak cuma sekedar what Jesus said about, ya Tuhan ngomong apa habis itu udah bodo amat gitu ya, so be it gitu. Nah kita pengen mungkin tahun ini kita lebih semangat dalam mengikut Tuhan. Ya mengikut Tuhan bukan sekedar datang ke gereja dan lain sebagainya, kita serupa dengan Kristus, be like Him. Nah teman-teman, kalau kita ngomongin soal be like Him itu sumbernya dari mana? Tentu saja dari firman Tuhan. Dari mana lagi kan? Nah oleh sebab itu kita perlu merenungkan tadi 2 ya. Word of God sama will of
God. Nah teman-teman, yang pertama soal Word of God, kebaca kan ya? Nah kebaca deh ya. Nah yang pertama, jadi kita, karena ini minggu pertama, saya akan bahas dari keempat Injil secara singkat aja, kita nggak baca semua ayatnya. Teman-teman lihat ada 20 ayat. Saya yakin bagian ini teman-teman udah ingat. Boleh buka Alkitabnya di Markus 4. Saya yakin teman-teman pasti udah pernah dengar cerita ini. Semoga ya, semoga. Saya berharap teman-teman udah pernah dengar cerita ini. Perumpamaan tentang penabur. Bukan sekolah ya, bukan BPK. Oke, Markus 4. Udah dapat? Udah lihat? Siapa yang sudah pernah baca cerita ini? Angkat tangan. Tenang, saya nggak suruh baca, saya nggak tanyain. Janji deh. Nah, baru deh berani angkat tangannya. Saya nggak tanyain, saya cuma pengen tahu. Berapa banyak dari kalian yang sudah pernah baca kisah tentang Markus 4, perumpamaan tentang penabur? Oke, lumayan banyak ya. Oke, thank you, boleh turunkan. Nah, jadi teman-teman, bagian ini menceritakan tentang apa sih? Ya, Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Ya, ada satu orang, dia nebar benih ya. Yang satu jatuhnya di mana? Pinggir jalan. Yang kedua di tanah berbatu. Yang ketiga di semak duri. Yang keempat di tanah subur. Nah masing-masing ada artinya tuh. Nah saya mau tanya ya. Tahun lalu kita dengar khotbah berapa kali? Karena ada 52 minggu. Ada libur besar. Mungkin ya Jumat Agung. Kenaikan. Nah itu ada tambah-tambahan deh ya. Ya let's say. Separoh deh ya, separohnya deh, 30 deh. Nah berapa banyak yang kita masih ingat dan kita lakukan? Ya mungkin ingat bisa lupa, tapi kita lakukan ada berapa? Ya saya nggak minta angka persisnya, cuman kita tanya aja ke dalam hati kita ya, gimana kita nih masuknya ke tanah yang mana nih? Itu udah ada penjelasannya ya, yang di pinggir jalan langsung hilang. Nah kayak misalnya saya ngomong gini, kalau bahasa umumnya itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri tuh. Langsung diambil sama iblis ya, hilang. Wah udah, gak masuk tuh kemana-mana tuh. Kita gak denger apa-apa, kita gak tahu apa-apa. Yang kedua tanah berbatu. Oke kita dengerin, tetapi begitu keluar kita dibully. So suci ke gereja. Enggak, gua ke gereja tuh gak dengerin khotbah, cuma disuruh nyokap. Aduh, wah langsung kita mundur. Padahal ketika dalam gereja denger firman, kita merasa diberkati sebenarnya. Tapi karena penindasan, nah kita langsung ciut. Nah yang ketiga di semak duri. Di semak duri misalnya seperti ini ya, karena ada kekhawatiran, karena cinta uang, karena pengen kaya, pengen sukses, kita jadinya nggak menaati firman Tuhan. Apa contoh gampangnya? Nyontek. Kalau mau nilai bagus, caranya adalah apa caranya dapat nilai bagus? Belajar. Nah, kira-kira kalian mau bilang nyontek lagi. Nah, itu udah tahu ya, cara dapat nilai bagus adalah belajar dengan sungguh-sungguh, perhatiin guru di kelas dan lain sebagainya. Nah, tapi kan kadang-kadang tuh yang keluar di ujian gak sama yang diajarin. Aduh, kadang bisa lupa. Mulailah terpikir kan shortcut. Nah, itulah kita tahu nggak boleh nyontek. Siapa sih yang nggak tahu? Tapi toh tetap melakukan, bukan? Saya yakin 100% orang yang nyontek tahu kalau itu nggak boleh. Tetapi karena ya pengen sukses cara pintas, jadilah firman Tuhan itu tidak bertumbuh kayak di semak duri. Nah kemudian ada di tanah yang baik, yang mendengar, melakukan dan akhirnya bertumbuh. Nah teman-teman, ini standar ya. Standarnya bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Firman itu bertumbuh. Nggak cuman sementara, tetapi bertumbuh, menghasilkan buah. Itu standarnya. Itu pakemnya, nggak bisa ditawar, sisanya salah. Kira-kira gitu ya. Nah jadi mungkin kita bisa bilang begini, saya ketika merenungkan, saya pikir gini, Tuhan betul sih, gua ini banyak dosa lah ya. Saya banyak dosa, tapi kayaknya masih oke lah. Misalnya saya dihakimi gitu ya di pengadilan, ya misalnya tiba-tiba nih saya ditangkap gitu ya, ditahan gitu ya sama polisi, ditangkap gitu. Terus tiba-tiba dihakimi depan hakim. Kayaknya sih seharusnya saya nggak bakal bisa dipenjara deh. Kenapa? Karena saya nggak pernah melanggar hukum deh kayaknya. Kalaupun pernah melanggar hukum ditilang polisi, saya udah bayar dendanya, udah beres, udah lunas. Kayaknya sih saya nggak bakal dipenjara, saya nggak bakal jadi tersangka, nggak bakal jadi terdakwa, nggak bakal jadi pidana.
Tetapi kita pembandingnya adalah sama Yesus. Kalau kita dibandingin sama Yesus, gimana? Kita udah serupa Yesus belum? Kita udah melakukan firman-Nya belum? Nah, itu pertanyaan yang mesti kita sama-sama renungkan. Nah, teman-teman, daripada saya ngomong terus, saya mau minta, tadi Caca sebenarnya udah cerita dikit ya, ada saat youth camp kita juga udah sempat mengumumkan, tapi yang ikut memang gak gitu banyak. Nah, sekarang kita mau dengar sharing. Jadi saya ikut saat youth camp, sebelum saya masuk saat, saya udah pernah ikut saat youth camp 3 kali. Habis itu jadi panitia, dia ketika jadi mahasiswa, jadi total mungkin saya ikut SEC itu udah 7 kali kayaknya. Dan saya selalu terberkati, baik jadi peserta maupun ketika udah jadi mahasiswa. Kenapa? Karena di situ firman Tuhannya padat, dibagikan, dan saya senang bisa bertumbuh. Dan teman-teman, kita mau dengar cerita kesaksian satu teman kita yang kemarin ikut, supaya kita bisa tahu deh ya, kita juga bisa kebagian berkatnya. Firman Tuhan apa yang dibagikan, apa kesannya ketika di sana. Ya gak cuma soal firman Tuhan doang ya, di sana kan rame-rame juga, ada ratusan, mungkin hampir 1.000 orang berkumpul dari seluruh Indonesia, bahkan ada yang di luar negeri. Nah, kita mau dengar keseruannya dan berkat yang didapatkan. Silakan Bro Kenneth. Mau nyanyi ini? Mau nyanyi ya? Pakai mana aja bebas. Itu tarik aja kalau mau. Yang punyanya marah kan? Silakan. Halo semuanya. Nama gue Kenneth, dan kemarin kayak yang udah di-mention sama Ko Ante sama Caca, kalau kemarin gue tuh salah satu dari 5 dari kita yang ikut ke SYC. Buat gue sendiri yang paling ngena itu di hari kedua pas lagi Kapita Selecta. Jadi di SYC itu ada 5 Kapita Selecta dan gue pilih topik pertama yaitu Self Issues Resolve. Nah, di situ gue bener-bener disadarkan kalau misalnya keterbukaan itu menjadi salah satu aspek paling dasar dan yang paling berdampak pada kita dalam menghadapi permasalahan yang ada dalam hidup kita. Baik dengan dosa atau permasalahan yang berhubungan dengan relasi. Dan pas gue dengar pembicaranya dan gue coba aplikasiin di hidup gue, dan itu ternyata benar. Gue sendiri datang ke SYC dengan harapan gue mendapatkan jawaban dari permasalahan pribadi gue gitu kan. Dan pas gue dengar bahwa keterbukaan adalah kunci dasarnya dan apa yang harus gue lakuin, gue coba lakuin dong. Pas lagi grup sharing, gue coba terbuka, langsung bener-bener terbuka semuanya, gue bodo amat, gak peduli, gue langsung ngomong. Dan ternyata bener, ketika gue ngomong, gue udah takut gue bakal ngerasa gue bakal dijudge sama orang. Kayak orang-orang bakal ngeliat, ih kok lu gini sih? Bisa-bisanya lu kayak gini, gak bener banget lu. Tapi ternyata pas gue coba terbuka, seadanya gue, dan gue gak ada bohong-bohong, bener-bener jujur. Gue ngerasa penerimaan di situ dan mereka justru malah dukung gue. Dan gue gak pernah sangka, ternyata dengan gue terbuka, orang-orang di sekitar gue yang awalnya tertutup juga ikutan terbuka dengan masalah mereka. Ada yang masalahnya sama keluarga mereka, ada yang papanya meninggal, ada yang susah ekonomi, dan berbagai macam hal lain teman-teman. Dan selain keterbukaan, gue juga belajar bahwa apakah kita selama ini tuh mengenal Tuhan sesuai dengan apa Tuhan itu sendiri, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mati di atas kayu salib buat kita sehingga kita bisa masuk ke surga bertemu dengan Allah Bapa, atau kita mengartikan Tuhan sesuai dengan arti keinginan kita. Ketika misalnya Tuhan mengabulkan doa kita. Oh, Tuhan si pengabul doa. Oh, Tuhan yang memberi kesembuhan. Iya, benar. Tapi kalau misalnya Tuhan gak kasih kesembuhan itu lagi suatu hari, kalian kecewa kah? Karena sesungguhnya Tuhan itu bukan cuma sebatas pemberi kesembuhan atau pemberi berkat, tapi Tuhan yang mati di atas kayu salib buat kita. Dan jawaban Tuhan cuma ada 3. Iya, tidak, dan belum. Bukan cuma iya doang. Jadi aku harap teman-teman kalau mungkin masih ada salah mengartikan siapa itu Tuhan, ya aku berharap teman-teman bisa mengerti bahwa Tuhan itu gak selalu seperti apa yang kita pandang. Bahkan apa yang menurutku benar, apa yang kau omongin sekarang aja belum tentu benar, karena kita gak pernah bisa mengerti Tuhan sepenuhnya teman-teman. Dan yang terakhir, kita diciptakan tujuannya untuk tell the story itu, untuk memberitakan
kasih dan terang Tuhan. Mati di atas kayu salib buat kita supaya kita bisa bertemu dengan Allah Bapa di surga. Ya harapan aku ya supaya masing-masing dari kita termasuk gue sendiri kemanapun kita berjalan kita membawa kasih dan terang Tuhan itu. Dan kita menjadi kitab terbuka dengan terus membagikan kasih ya. Makasih teman-teman. Thank you ya Kenneth. Oke teman-teman, saya nggak bisa ikut ya, agak nyesel juga sih ya, cuman ya mau gimana. Dan saya ada ngobrol-ngobrol kan sama beberapa teman di sana, terus mereka bilang kan, ya tahun ini nggak ada games, nggak ada aktivitas, istilahnya kita yang nggak ada aktivitas, nggak ada games. Saya pikir, aduh gimana nih, masa semuanya ya khotbah, kapita selekta, tadi dan lain sebagainya. Saya udah pikir, wah gawat ini. Saya pikirnya gitu. Tapi ternyata saya salah, saya jatuh ke dalam satu dosa yang berbahaya sebenarnya. Saya berpikir bahwa kalau cuman isinya khotbah, nyampein firman Tuhan dengan cara yang seperti itu, gawat ini buat anak muda. Tapi ternyata enggak, Tuhan kerja dengan luar biasa. Dan ya saya terberkati sekali juga oleh kesaksiannya, karena saya nggak ikut ya, saya nggak tahu, cuma tahu orang bilang, oh iya bagus gitu dan lain sebagainya. Word of God itu berkuasa dan juga mengarahkan hidup kita. Nah, tadi juga menarik, Kenneth bilang belum tentu semuanya itu sesuai kehendak kita. Soal jawaban nggak cuman iya, tapi ada juga jawaban enggak sama tunggu. Nah itu juga yang kita pengen sama-sama renungkan. Gimana kita jalanin itu semua. Nah, bisa nggak sih? Oke, nah ada satu ayat yang berbicara soal kehendak. Nah ini ayat yang sangat menarik buat saya secara pribadi. Kita akan lihat dari Matius pasal 7, yuk kita pindah. Markusnya udah kelar ya tadi ya. Kita pindah ke Matius sekarang. Di Matius pasal 7. Matius pasal 7 saya akan bacakan yang ayat 21 sampai 23. Saya pikir beberapa dari kita juga mungkin pernah baca ayat ini. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini ayat bagi saya sangat-sangat mengerikan. Berapa banyak dari kita yang bisa melakukan apa yang dikatakan orang ini? Berapa banyak dari kita yang bisa ngomong seperti orang ini? Berapa banyak dari kita yang berpikir apa yang dilakukan orang-orang ini itu extremely cool, keren banget, ya enggak? Melakukan mujizat, mengusir setan. Mungkin seumur-umur kita belum pernah lihat, bahkan boro-boro melakukan. Mungkin kita belum pernah lihat itu terjadi di depan mata kita sendiri, mungkin. Tapi orang ini melakukan, banyak lagi, bukan melakukan satu kali hoki doang gitu ya. Banyak, tetapi Tuhan bilangnya apa? No. Bukan soal itu. Bahaya. Mengerikan. Oleh sebab itu kita harus sama-sama serius merenungkan. Yesus bilang di ayat 21 begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, oleh sebab itu kita akan sama-sama mendalami ayat ini. Kita lihat ya. Jadi yang pertama. Jadi kalau di LAI kita lihat ya di Alkitab kita itu dikasih judulnya hal pengajaran yang sesat. Nah memang di bawahnya itu kita tadi baca betul ya soal pengajaran yang sesat, tapi kita mulainya dari ayat 15 tuh sebenarnya kalau teman-teman lihat di Alkitab. Nah di ayat 15 itu ada satu ayat kalimatnya menarik ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya, kalian ada yang pernah lihat domba? Nggak ada. Ada yang pernah lihat serigala?
Nggak pernah juga. Ya susah ya kita ngerti ayat ini jadinya ya. Ya intinya gini, domba tuh aduh polos, baik, jinak. Ya bodoh juga sih tapi ya, makanya kita diibaratkan sebagai domba. Nah sedangkan serigala itu licik, buas, bisa makan daging juga ya, bisa makan domba, dan seterusnya. Nah jadi ini kelihatannya domba tapi ternyata serigala. Ya istilahnya nabi-nabi palsu. Kedoknya nabi, tapi isinya palsu. Nah, bahaya banget ya. Dan sebenarnya zaman now masih ada nggak? Masih. Nah, teman-teman saya mau kasih lihat satu video deh ya. Mungkin kalian juga udah pernah lihat, tapi saya pengen kasih lihat aja untuk ya perkembangan teknologi zaman now ini sangat-sangat bisa dibilang mengerikan. Ya kita lihat singkat. We're entering era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Jordan Peele created this fake video of President Obama to demonstrate how easy it is to put words in someone else's mouth. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Not everyone bought it, but the technology behind such frauds is rapidly improving, even as worries increase about their potential for harm. This is your Bloomberg Quick Take on deepfakes. Deepfakes, or realistic-looking fake videos and audio, gained popularity as a means of adding famous actresses into porn scenes. Despite bans on major websites, they remain easy to make and find. They're named for the deep learning artificial intelligence algorithms that make them possible. Input real audio or video of a specific person, the more the better, and the software tries to recognize patterns in speech and movement. Introduce a new element like someone else's face or voice, and a deepfake is born. It's actually extremely easy to make one of these things. There were just some supposed, breakthroughs from academic researchers who work with this particular kind of machine learning in the past few weeks, which would drastically reduce the amount of video you need actually to create one of these. Programs like FakeApp, the most popular and widely available for making deepfakes, need dozens of hours of human assistance to create a video that looks like this, rather than this. In August, researchers at Carnegie Mellon revealed software that accurately rendered not just facial features, but changing weather patterns and flowers in bloom. This advance is not yet available to the public. But with increasing capability comes increasing concern. This is kind of fake news on steroids, potentially. We do not know of a case yet where someone has tried to use this to perpetrate a kind of fraud or an information warfare campaign, or for that matter, to really damage someone's reputation. But it's the danger that everyone is really afraid of. In a world where fakes are easy to create, authenticity also becomes easier to deny. Okay. People caught doing Thank genuinely you. objectionable things could claim evidence against them is bogus. Oke, tadi udah langsung dikasih tahu ya. Cara paling gampang untuk melawannya adalah cari tahu yang aslinya aja. Oke, tadi ada banyak orang yang komen kan, ini bukan, dia nggak kayak gitu ngomongnya. Nah tapi teman-teman, ini dunia kita sekarang ya. Segala sesuatu bisa dipalsuin. Dari zaman dulu sampai sekarang. Termasuk ajaran, nabi-nabi palsu itu sampai sekarang ada. Dan saya harap kita berhati-hati dalam mendengarkan, memilah, memasukkan ke dalam hati dan kepala, bahkan ketika melakukan hal-hal yang ada di sekitar kita. Banyak banget yang kedoknya rohani, tapi ternyata kontennya sama sekali tidak rohani. Kita mesti hati-hati. Sebab itu di ayat yang berikutnya dibilang seperti ini. Lihat pohonnya, kenali buahnya. Pohon tuh apa sih? Sumbernya. Dia tuh dari mana? Ya paling gampang memang kalau kita cari tahu sumber. Ini dari mana nih? Orangnya siapa? Kayak gimana latar belakangnya dan lain sebagainya itu penting. Dari situ kita juga bisa lihat buahnya. Ini perbuatan dia kayak gimana sih? Kemudian berikutnya, obrolan rohani tidak menjamin. Sedih ya. Kita aja belum tentu ya ngobrolnya rohani ya. Berapa sering sih kalian nanyain teman kalian di sebelah kalian gitu ya. Gimana kehidupan doa lu? Teman-teman di sini ya, kita baca ya tadi ya. Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Belum tentu.
Orang-orang yang berseru Tuhan-Tuhannya belum tentu. Apalagi kita yang enggak. Seberapa sering kita manggil nama Tuhan? Seberapa kita punya relasi sama Tuhan? Yang punya aja, yang merasa punya, yang sering doa aja belum tentu. Gimana dengan kita yang nggak punya relasi sama Tuhan kok? Obrolan rohani belum tentu menjamin. Bahkan tindakan pun yang kelihatannya rohani belum tentu menjamin. Ini orang melakukan mujizat loh. Tingkat atas. Bisa ngusir setan, menyembuhkan, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bilang, enggak. Aku gak kenal kamu kok. Yang paling penting apa sih? Melakukan kehendaknya. Sorry. Oke. Nah, yang penting adalah apa? Melakukan kehendaknya. Itu yang paling penting. Jadi will of God itu harus ada dalam hati kita. Jangan lupa juga word of God harus ada. Nah, Yesus dari kitab Yohanes dia ngomong seperti ini. Kita pindah ke Yohanes ya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, kalau ngomongin soal makanan, enak ya. Makanan itu hal yang paling kita nikmati, bukan? Setidaknya kalau kita nggak terlalu menikmati namanya makanan, minimal kita sangat-sangat butuh. Nah, Yesus bilang begini, makananku ialah melakukan kehendaknya yang mengutus aku. Terus menyelesaikan pekerjaannya. Nah, betapa menariknya cara kita untuk mengenang Yesus, mengenang pekerjaan Yesus, mengenang apa yang Yesus lakukan, yang kehendaknya sama dengan Bapa, itu dengan cara apa? Makan dan minum, ya enggak? Lewat apa? Perjamuan kudus. Yang belum ikut katekisasi ya, sudah dibuka pendaftarannya, nanti akan diumumin. Nah, jadi penting sekali yang namanya makan. Nah, Yesus bilang makananku ialah melakukan kehendaknya. Oleh sebab itu, makanan itu penting. Sama pentingnya juga dengan melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita lebih jago makan daripada melakukan kehendak Tuhan, something wrong with us. Kita belum serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus betul-betul cek lagi kita gimana soal kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Oke, saya mau cerita tentang satu orang. Namanya George Mueller. Dia ini ya hidupnya awalnya biasa-biasa, tetapi ketika dia sudah agak senior, dia memutuskan untuk jadi misionaris. Dia jadi misionaris, dia orang Jerman, dia pindah ke Inggris, karena dia merasa Tuhan menggerakkan dia untuk ke sana. Dan dia buka panti asuhan, gratis. Dia gak pernah minta uang, tapi dia doakan. Dia selalu berdoa supaya Tuhan kirimkan orang-orang yang akan membantu dia. Ya bukan artinya dia diam-diam, dia tetap kasih tahu orang, ya saya punya panti asuhan, kalau mau bantu silakan. Seperti itu. Dan dia buka akhirnya 117 sekolah di Inggris. Yang menampung sampai saat ini 120.000 orang. Dana yang terkumpul ketika dia mati pada saat itu adalah 200 juta dolar. Sangat besar bukan teman-teman? Out of nowhere, orang Jerman pergi ke Inggris. Menjalankan kehendak Tuhan, karena dia yakin, betul memang Tuhan pimpin saya ke sana. Dan dia menulis satu buku, sebenarnya bukan satu buku ya, artikel yang akhirnya dibukukan. Nah, How I Ascertain Will of God. Jadi kalau bukunya judulnya Answers to Prayer, dan ada satu artikelnya How I Ascertain Will of God. Nah, di situ dia kasih 7 cara bagaimana kita bisa tahu ini kehendak Tuhan apa enggak. Memang gak ada formula yang jelas, dia sendiri mengakui tidak ada formula yang pasti, tetapi ini semoga bisa membantu. Dan saya pikir ini sangat baik sekali untuk sama-sama kita renungkan dan kita pikirkan di dalam kehidupan kita ketika kita ingin mengambil keputusan, ketika kita ingin berpikir apa yang ingin kita lakukan, ketika kita mau ambil sesuatu, semuanya kita perlu melibatkan Tuhan. Dan ini caranya. Yang pertama, berserah sepenuhnya. Ingat ya, berserah. Ini nomor 1 aja saya seringkali udah gagal ya. Seberapa sering sih kita berserah sama Tuhan? Atau seringkali saya pikir ya, kita paling sering tuh begini. Kita usaha sebisa kita, kalau udah mentok baru doa, ya enggak? Seringnya gitu kan?
Kita lakukan sebisa kita. Mentok Tuhan, tolong dong, mentok nih, dorongin dikit deh. Hancurin dong temboknya. Mentok nih. Mungkin seringkali kita seperti itu. Atau kita ketika berdoa pun kita begini, Tuhan, tolong ya saya maunya A. Udah, amin. Nggak ada tuh kita bilang, Tuhan jadilah kehendakmu. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Seberapa sering kita berdoa begitu? Siapa yang ngajarin kita, Tuhan mau A dong, titik. Nggak ada tuh di Alkitab ngajarin kayak begitu. Yesus nggak pernah ngajarin begitu. Dia sendiri berserah sepenuhnya. Nah, soal berserah sepenuhnya kita butuh dua hal. Butuh iman, butuh pertobatan. Iman itu artinya apa? Kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Ketika kita berserah, kita percaya sama Tuhan sepenuhnya. Ingat ya, berserah sama pasrah itu beda ya. Jangan kita samain. Pasrah tuh ya Tuhan udah gak bisa, ya udah deh tolongin deh. Mau gimana lagi gitu kan. Nah, berserah itu kita tahu mungkin kita kalau lakukan mungkin bisa. Tapi kita berserah sama Tuhan. Serahkan kepada Tuhan untuk lakukan bersama-sama dengan kita. Yang pertama tadi iman, yang kedua pertobatan. Pertobatan dari apa? Pertobatan dari diri kita, hati kita, pikiran kita yang gak percaya sama Tuhan. Kita harus bertobat dari itu. Kita butuh iman untuk percaya kepada Tuhan, dan kita butuh bertobat ketika kita gak percaya sama Tuhan sekarang. Mungkin kita berpikir, gimana caranya gak percaya sama Tuhan? Saya tahu kok Tuhan Maha Kuasa, Tuhan pasti bisa. Sering, saya kasih contoh ya. Seberapa sering kita berpikir kalau ikut rencana Tuhan itu pasti gak enak? Oh iya enak, gak enak. Suruh belajar, kerja keras, susah, gak mau. Pasti rencana Tuhan tuh gak enak, gak mau kita. Pasti lama, proses mending jalan instan, gak enak rencana Tuhan itu. Dan mungkin betul, kita kalau ditanya saat ini, hal apa yang paling kita banggakan? Saya mau tanya deh ya, misalnya ada yang, wah mungkin yang paling saya banggakan adalah saya bisa main piano. Atau, saya bisa olahraga. Ya, atau apalagi, saya ikut olimpiade apa gitu ya. Saya suka pelajaran ini, saya bisa otak-atik komputer, saya bisa desain dan lain sebagainya. Kalau saya tanya ke kalian yang bisa main piano deh ya, misalnya ya. Kalau Tuhan ngomong sama kalian gitu ya, misalnya 10 tahun lalu dia ngomong sama kamu begini. Misalnya dia panggil kamu apa ya, Amoy gitu ya, Moy, lu 10 tahun lagi bakal jago main piano, tapi lu mesti ngeles 3 kali seminggu selama 10 tahun, gak stop. Mau gak kita? Pasti kita udah punya stigma negatif, aduh ikut Tuhan tuh rencananya susah, gak mau lah gue berserah sama Tuhan. Padahal jalan Tuhan itu kalau kita lihat ke belakang, bisa juga ya. Tuhan kasih kekuatan kok. Bisa. Terus sekarang berguna ternyata. Bisa bawa kemuliaan buat Tuhan. Bisa melayani sesama. Sangat-sangat gawat kalau kita merasa rencana Tuhan itu berbahaya buat kita. Sangat-sangat bahaya. Takut sama Tuhan, bahaya kayaknya rencananya nih. Kita berpikir, Tuhan ini kayak monster yang bikin susah kita aja kerjaannya. Tapi dia punya purpose yang terbaik buat kita. Percayakan diri kita sama Tuhan. Berserah sepenuhnya. Dia tahu yang terbaik dari diri kita. Yang kedua, jangan nilai berdasarkan perasaan atau kesan sementara saja. Nah, ini sering terjadi ya. Nah, teman-teman saya mau cerita, ada satu anak dari Amerika nih ya. Namanya Jordan Brown. Di tahun 2009, usianya masih 11 tahun, lebih muda dari kalian semua ya. Kelas 6 SD, berarti kira-kira belum SMP waktu itu dia. Dia bunuh mamanya yang sedang hamil. 11 tahun, bunuh mamanya yang sedang hamil. Ketika ditangkap, ditanya oleh polisi, kenapa kamu bunuh mama kamu? Jawabannya sederhana, saya iri sama adik saya yang ada di perut mama saya, maka saya bunuh dia. Dan setelah itu dia baru menyesal. Karena dia tahu sebenarnya mamanya sayang sama dia. Cuman kan ada kesan sementara itu, dia merasa bahwa mamanya gak sayang sama dia, lebih sayang sama anaknya. Udah ada anak yang baru, udah ada dedek, gak sayang lagi sama Koko.
Gak sayang lagi sama Big Brother, dah mending dua-duanya gak usah ada sekalian. Tidak dipikirkan panjang-panjang. Dia bunuh mamanya. Dia kehilangan keduanya. Seberapa banyak kita sering juga punya seperti itu. Kesan sementara yang langsung menguasai hati pikiran kita. Sehingga kita melupakan Tuhan maunya apa sih dalam kehidupan kita. Yang ketiga, libatkan Roh Kudus. Gak bisa dipisahkan dengan nomor 4. Lihat hubungannya dengan Alkitab. Karena seringkali kita mungkin sulit membedakan. Ini suara Roh Kudus apa suara setan? Ya enggak? Seringkali kita punya penilaian tersendiri tentang bagaimana kita memilih hal yang baik dan yang jahat. Hal yang benar dan hal yang salah. Bahaya, kita perlu libatkan Roh Kudus. Kalau enggak kita delusi. Kalau enggak kita kayak lagi fantasi. Wah, Roh Kudus suruh aku jadi presiden gitu kan. Keren gitu kan. Sesuai enggak gitu kan? Udah doa belum? Atau wah, Roh Kudus karena saya jago coding, kayaknya Roh Kudus suruh saya jadi hacker. Wah, gimana caranya bertentangan sama Alkitab, jelas gitu kamu merugikan orang lain gitu kan. Dan lain sebagainya. Teman-teman, saya ingat waktu saya merasa terpanggil oleh Tuhan, saya gak suka. Saya gak mau, saya kepengennya udahlah, gak usah lah masuk-masuk STT, gak usah sekolah teologi, ngapain lah. Tapi gelisah. Hati saya gelisah ketika melihat nabi-nabi palsu yang berkeliaran. Saya gak bisa. Saya pengen belajar Alkitab, kenal Tuhan, beritakan Injil, sampaikan firman yang benar. Saya gelisah. Kayak saya hari ini pakai alma mater, karena untuk simbolis lah ya, saya pengen ya bersyukur lah ya. Tuhan memimpin saya hingga saat ini. Ini alma mater, kampus saya nih ya. Teman-teman, libatkan Roh Kudus, bandingkan dengan firman Tuhan. Ini gak bisa dipisah. Jangan lupa libatkan firman Tuhan ya. Jangan sampai ketika kita berpikir, oh ini kayaknya gerakan Roh Kudus, tapi ternyata bertentangan dengan firman Tuhan. Itu bahaya. Misalnya, tadi udah ya nilai bagus sama nyontek udah keseringan. Berikutnya, misalnya, aduh, ini ya, cewek cakep bener. Tapi gak kenal Tuhan, gimana? Aku akan dekati dia, nanti ku bawa dia ke gereja. Gak kebalik. Nah, kita bandingkan dengan firman Tuhan dong ya gak? Roh Kudus menggerakkan saya untuk mendekati dia, menjadikan dia pasangan, buah hatiku sumber hidupku, tulang dari tulangku, daging dari dagingku, ialah dia yang beda agama. Roh Kudus menggerakkan gitu kan. Dibandingkan dengan firman Tuhan. Atau misalnya kita bisa lihat, saya berharap gak ada orang tua yang kerja keras tapi lupa sama keluarga. Bisa seperti itu? Bisa. Dan anak-anak yang jadi korbannya. Apakah itu hal yang benar? Belum tentu. Kerja keras tapi lupa keluarga. Bisa jadi hal yang salah. Saya ingat waktu saya remaja, saya punya satu koko pembimbing lah ya, bisa dibilang koko KTB juga. Waktu saya katekisasi, dia pimpin kelompok katekisasi saya, dan kita lanjut terus KTB gitu sampai kita dewasa. Saya ingat sekali dia pernah cerita begini, kita ini bisa memuliakan Tuhan dengan cara bilang stop. Nah, jadi koko KTB saya ini kerjanya kontraktor, jadi ya membangun bangunan dan lain sebagainya gitu. Dan dia bilang gini, Tuhan itu bisa bikin saya jauh dari dia, iblis itu bisa bikin dia jauh dari Tuhan dengan cara apa? Kasih aja proyek yang banyak, bikin kita sibuk, bikin kita lupa Tuhan, bikin kita lupa keluarga. Udah, selesai. Kita jatuh makin dalam. Dan itu sangat berbahaya. Teman-teman, saya ingat waktu saya awal-awal pelayanan di sini, kemudian ada satu teman yang bercerita. Dia bercerita, dia merasa bahwa pelayanannya itu gak produktif. Dia merasa pelayanannya ini salah, something wrong dengan pelayanan yang dia lakukan.
Saya kaget karena saya melihat pelayanan dia baik-baik saja, dia bagus, dia melakukannya dengan baik. Lalu dia bilang ke saya gini, dia jujur tadi benar ya, keterbukaan itu satu awal dari pemulihan. Dia bilang begini, ketika melakukan pelayanan itu tidak dilakukan dengan hati yang serius. Sepertinya asal-asalan, seperti repetisi, berulang-ulang lakukan. Dan dia pengen mundur. Saya kaget dengarnya. Waduh. Saya minta waktu untuk saya doakan dulu. Lalu saya bilang, oke, gak apa-apa kalau mau mundur. Ketika dia berdoa juga dia tetap yakin. Kayaknya ini pelayanan udah gak sehat justru. Karena disiapkannya itu asal-asalan, gak ada relasi sama Tuhan. Dan akhirnya dia melakukan pelayanan lain. Yang mungkin tidak sekeren pelayanan yang dia lakukan waktu itu. Kerja di belakang layar, gak banyak orang yang lihat. Tapi ternyata justru di situ. Dan saya pikir ini Tuhan kerja dengan sangat jelas kepada kami berdua. Roh Kudus memimpin. Mungkin secara ukuran manusia, oh jangan, gak boleh keluar dari pelayanan, tidak baik. Tapi ketika Tuhan bekerja, saya pun pikir ini keputusan yang sangat aneh. Orang mau keluar pelayanan saya okein. Aneh kan? Aneh banget. Mungkin kalau didengar bisa ditanyain, ini kamu gimana sih pembina kok orang keluar pelayanan dibiarin gitu. Yang penting gak keluar dari Kristen ya. Gak keluar dari cintanya Tuhan. Dan saya pikir itu satu hal yang Roh Kudus pimpin. Kan tetap buat apa kita lakukan pelayanan kalau justru ternyata meracuni hati kita. Iblis bisa kasih kita kesibukan sehingga kita makin jauh dari Tuhan. Dan kita harus hati-hati dengan hal itu. Nomor 5, hubungkan dengan keadaan saat ini dan pertanggungjawabkan. Kita harus hubungkan, harus realistis. Misalnya tadi ya, saya mau jadi presiden gitu ya, padahal saya nggak ngerti politik misalnya ya. Atau saya mau jadi pianis profesional, ya ampun lu main piano aja nggak bisa, nggak pernah gitu ya. Kita harus hubungkan dengan keadaan saat ini, realistis, pertanggungjawabkan. Tuhan kasih kita bakat, talenta, dan lain-lain, kita harus pertanggungjawabkan. Yang keenam, lakukan penilaian berdasarkan semuanya. Lalu ambil keputusan secara bertanggung jawab menurut pengetahuan, kemampuan, dan hikmat. Jangan lupa. Saya senang sekali ini. Kita lihat yang real. Gak cuma soal rohani, doa, tapi kita gak mikir. Namanya berserah itu satu kolaborasi antara kita dan Allah Tritunggal. Jadi kita lakukan ini. Seringkali kita sulit untuk ambil keputusan, bukan? Kita gak mau. Kita nggak mau ambil keputusan, kita maunya Tuhan paksa kita misalnya. Atau kita yang maksa Tuhan. Kita menghindar. Tetapi Tuhan mau kita ambil keputusan. Teman-teman melanjutkan cerita yang tadi. Ketika satu teman memutuskan keluar dari pelayanan, tiba-tiba ada juga satu orang yang kontak. Dan dia bilang dia mau pelayanan. Dia merasa dia pengen belajar dan dia rasa Tuhan gerakkan dia untuk lakukan pelayanan di sana. Saya ya namanya masih baru, nggak gitu kenal, saya nggak gitu tahu, tapi saya pikir ya boleh silahkan. Dan saya cukup terkejut bagaimana ternyata Tuhan kasih itu di dalam hatinya, Tuhan juga kasih kemampuan itu di dalam orang, di dalam diri teman kita. Saya nggak nyangka gitu, saya sama sekali nggak nyangka. Saya yakin itu pekerjaan Tuhan. Teman-teman, ambil keputusan, harus berani, be courageous. Tapi berdasarkan pengetahuan kita, kemampuan kita, dan hikmat dari Tuhan. Jangan lupa. Yang ketujuh, terkadang kita takut, terkadang kita gentar. Doakan beberapa kali lagi. Jika hati kita damai, lanjutkan aja. Lanjutkan terus. Tuhan akan pimpin kehidupan kita. Mungkin kita cemas, grogi, takut, prihatin, menyesal. Boleh stop dulu. Pertimbangan pasti ada. Tapi iman akan memampukan kita. Dan butuh kekuatan. Sorry, bisa di next. Oke, nah teman-teman, jadi bukan soal sekali salah maka seterusnya salah. Atau soal kalau sekali benar maka pasti lancar. Bukan soal itu. Kita bisa lihat di firman Tuhan,
Ketika Petrus menyangkal, kita pikir ini udahlah, tamat lah udah Petrus nih. Gawat, masa ngaku-ngakunya pemimpin, tapi gagal. Menyangkal, udahlah tamat. Enggak loh, dia dipakai dengan luar biasa. Atau ketika murid-murid melayani Tuhan, kita pasti berpikir, oh kalau murid-murid melayani itu, wah pasti mantap, enak, nyaman, aman. Pernah Tuhan Yesus suruh, ayo berlayar ke sana. Kena badai, life threatening storm. Badai yang mengancam nyawa mereka. Kita nggak tahu. Kadang kita punya formula yang kita harapkan, bukan? Misalnya Allah intervensi pakai hal yang luar biasa gitu kan. Wah, ini Tuhan banget nih, oke aku ikut. Atau tiba-tiba beres aja karena Tuhan kerja. Misalnya kalian belum ada nyicil ya, misalnya orang nyicil gitu ya. Kita aduh kebanyakan cicilannya nih, cicil rumah, cicil mobil, macem-macem gitu ya, cicil HP, cicil tablet. Gimana nih? Tiba-tiba Tuhan beresin di cicilannya. Mungkin kita harapannya begitu ya, selesai gitu. Atau kita beli diamond gitu ya, kebanyakan gitu. Wah, ini Tuhan bayarin deh gitu. Gimana caranya? Kita ya bisa sih, bisa. Mujizat mungkin bisa. Kita harapannya begitu bukan? Atau Allah utus orang lain. Oh ya nanti ada yang kerjain ujian kita misalnya gitu kan. Tukeran gitu ya. Yang ranking 1 kerjain ranking 30 misalnya gitu kan. Atau kita harap apalah gitu. Atau ujiannya boleh kerja sama, oh ya udah dia yang kerjain deh gitu kan. Mungkin kita berharap gitu, bisa nggak? Bisa, tapi belum tentu. Most of the time Tuhan nggak kerja seperti itu. Tuhan kerja seperti biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan kerja, kehendak Tuhan itu dinyatakan di situ. Atau formula yang kedua yang lebih subtle, yaitu yang pertama kita pengennya mulus semua, nggak ada rintangan, jalan lancar semua, ikuti apa yang kita mau. Kemudian nanti Allah bisa perbaikin apa yang salah. Mungkin itu yang kita mau. Tapi enggak kerja seperti itu kok. Caranya apa? Cari Allah, hidupi firman, ikuti Kristus, taati pimpinannya. Itu hal yang paling penting. Oleh sebab itu, Yesus pun seperti itu. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Sampai akhir dia taat. Mungkin kita melihat Yesus sebagai pribadi yang luar biasa. Tapi hari ini mari kita lihat Yesus bukan hanya sebagai pribadi yang luar biasa saja. Tetapi mari kita lihat Yesus sebagai pribadi yang luar biasa taat kepada Bapa. Melakukan kehendaknya, mengikuti firman-Nya. Be like Him. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di awal tahun ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana Engkau bekerja di seluruh kehidupan kami. Dan kami mengikuti kehendak-Mu, kami mengikuti firman-Mu. Kami mau menjadi serupa dengan Kristus. Kami mau merenungkan what Jesus said selama 1 tahun ini, dan kiranya Allah Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.